kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian terima kasih atas teman-teman yang sudah menyempatkan waktu bisa hadir di tempat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mubagu, khususnya kami dari Prodi Kebidanan. Kami di sini bertujuan untuk melakukan sosialisasi Kespro. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada pemateri kami untuk menyampaikan sosialisasi kami. Kepada teman saya, Lastri Pamutungan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materi mengenai masalah Kespro yang sering terjadi. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada perempuan. Yang pertama itu ada disfungsi seksual. Jadi ini tidak hanya terjadi pada pria, wanita juga mengalami disfungsi seksual. Beberapa gairah disfungsi seksual yang biasa dialami wanita itu yaitu tidak ada gairah seksual. Kemudian ada rasa sakit saat berhubungan seksual. Kemudian yang kedua ada gangguan menstruasi, yaitu dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kesuburan adalah menopause dan menopause atau POI umumnya terjadi pada wanita yang berusia di bawah 40 tahun. Pada kasus ini, siklus menstruasi akan berhenti secara permanen. Kemudian yang kelima ada fibroid rahim, yaitu masalah kesehatan reproduksi berupa pertumbuhan sel otot dan jaringan di dalam rahim. Tumor ini bersifat jinak dan mungkin sebagian wanita tidak mengalami gejala apapun. Akan tetapi fibroid rahim ini juga dapat mempengaruhi kesuburan dan meningkatkan resiko komplikasi kehamilan yang berbahaya seperti keguguran dan prematur. Kemudian masalah Kespro yang selanjutnya yang terjadi pada pria akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada Minta, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Yang pertama, masalah kesuburan. Salah satu masalah kesehatan reproduksi pria yang dapat mengganggu kesuburan adalah jumlah sperma yang tidak memadai. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti gangguan hormon, masalah pada testi, menyerang sel sperma, efek samping obat-obatan, dan masalah kromosom atau genetik. Yang kedua, disfungsi seksual. Salah satu jenis masalah kesehatan reproduksi pria yang paling umum adalah disfungsi seksual. Disfungsi seksual yang dapat terjadi pada pria, yaitu disfungsi ereksi, ejakulasi dini, ejakulasi tertunda atau terhambat, hingga libido rendah. Ketiga, kanker. Ada dua jenis kanker yang termasuk dalam masalah kesehatan reproduksi pria. Kedua jenis kanker ini adalah kanker prostat dan kanker testis. Yang keempat, gangguan prostat. Gangguan prostat termasuk salah satu masalah kesehatan reproduksi pria, khususnya bagi yang telah lanjut usia. Sejumlah masalah yang biasanya menyerang kelenjar prostat adalah pembesaran prostat, peradangan prostat, dan kanker prostat. Terima kasih. Setelah sosialisasi kami, di sini ada yang teman-teman yang telah mengerti dari penjelasan teman-teman saya tadi. Kalau ada yang kurang mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Kak, mau tanya. Ya, dipersilakan. Bagaimana dampak kurangnya pengetahuan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Coba tanya, apa saja solusi untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi pada remaja? Ya, baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijawab oleh teman-teman saya. Baik, pertanyaan tadi akan dijawab oleh teman saya, Tisa Mukodopit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman tadi, yaitu bagaimana dampak kurangnya pengetahuan remaja terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Itu kurangnya edukasi terkait kesehatan reproduksi pada remaja memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain pernikahan usia muda, kehamilan yang tidak diinginkan, baru aborsi, infeksi menular seksual, kekerasan seksual, dan lain-lain. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh teman saya kepada
secara rutin. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, menerapkan istirahat yang cukup. Yang keempat, hindari rokok dan jangan minum alkohol. Baik, terima kasih. Baik, itulah jawaban dari teman saya. Baik, itulah jawaban dari teman saya atas pertanyaannya. Sudah bisa dimengerti atau masih ada yang kurang? Baiklah, itulah sosialisasi dari teman-teman saya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah dapat hadir di tempat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.